Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarifah Diana, NIM saya 28920 548. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan dari mata kuliah saya, yaitu perpajakan untuk memenuhi ujian tengah semester dari dosen pengampu saya, yaitu Ibu Ade Purna Darmayanti. Di sini saya akan menjelaskan dari makalah saya untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah perpajakan. Yang pertama terdapat cover, yang kedua kata pengantar, dan kita akan masuk ke pembahasan inti-inti dari permasalahan administrasi pajak yang sering terjadi dalam suatu perusahaan. Pada umumnya, perencanaan pajak atau yang disebut dengan tax planning merujuk kepada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun, demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu, sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban pajak dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan atau yang disebut dengan tax implementation dan pengendalian pajak atau yang disebut dengan tax control. Pada tahap perencanaan pajak ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, peningkatan perencanaan pajak atau yang disebut dengan tax planning adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak. Untuk dapat meminimalisasi kewajiban pajak dapat dilakukan berbagai cara. Banyak masa memenuhi kebutuhan perpajakan atau lawful maupun melanggar peraturan perpajakan unlawful, seperti tax avoidance dan tax evasion. Di sini kita bisa lihat perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau kejadian mampu dampak perpajakan. Apabila kejadian tersebut mempunyai dampak pajak, apakah dampak tersebut dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya. Selanjutnya, apakah pembayaran pajak tersebut dapat ditunda? Pada dasarnya, perencanaan pajak harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang ke-1, tidak melanggar ketentuan pajak. Kedua, secara bisnis dapat diterima. Dan ketiga, bukti-bukti pendukungnya memadai. Di sini kita bisa lihat yang ke-1, tidak terdapat sebagai PKP perusahaan kena pajak. Apa itu PKP? Dalam pajak, PKP adalah kendala pajak yang sering dialami perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan atau badan usaha tidak terdaftar sebagai PKP. Dalam beberapa kasus, ada perusahaan yang sengaja tidak terdaftarkan diri sebagai PKP agar tidak dibebani pajak. Meskipun untuk sementara langkah ini membuat perusahaan meregut keuntungan lebih, tapi suatu saat nanti keputusan tersebut malah akan membuat nilai perusahaan turun dan merugi. Karena itulah, daripada repot-repot menghindari pajak, lebih baik tunaikan kewajiban PKP Anda dengan membayar PPN
PPH atau PPNBM. Yang kedua yaitu tidak memiliki NPWP atau yang disebut dengan nomor pokok wajib pajak badan usaha. Kendala pajak yang sering dialami perusahaan yang kedua adalah tidak memiliki NPWP karena setiap badan usaha wajib menjadi PKP. Secara otomatis, perusahaan itu juga memiliki NPWP khusus untuk perusahaan agar mempermudah setiap proses pelaporan pajak. Yang ketiga ada pelaporan SPT tahunan. Meskipun hanya dilakukan setahun sekali, tetapi proses pelaporan SPT sering kali dilupakan karena banyaknya pekerjaan lain yang harus dilakukan oleh bagian keuangan perusahaan. Untuk mengatasi hal semacam ini, Anda bisa menggunakan jasa pelaporan pajak perusahaan yang belakangan bisa kita temukan dengan mudah di internet. Yang keempat yaitu aturan pajak atau PPH yang artinya pajak penghasilan. Bagi perusahaan yang sedang berkembang, aturan pembayaran PPH mungkin bisa dianggap sebagai kendala karena biasanya perusahaan yang masih merintis belum memiliki terlalu banyak pemasukan, tetapi gaji karyawannya sudah harus dikenakan PPH. Untuk mengatasi hal ini, Anda bisa mengakalinya dengan menaikkan nominal gaji karyawan saat pelaporan PPH, terutama PPH 21. Yang kelima adanya PPN atau yang disebut dengan pajak penambahan nilai. Kendala pajak yang sering dialami perusahaan yang terakhir adalah adanya PPN. Meskipun PPN biasanya dibebankan pada konsumen yang menggunakan barang atau jasa, akan tetapi hal tersebut juga bisa menjadi kendala bagi perusahaan. Pasalnya, harga barang atau jasa yang dijual akan lebih mahal 10% dari yang ditetapkan. Di sini kita akan membahas aspek-aspek dalam tax planning. A. Aspek formal dan administratif. Yang ke-1 yaitu kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau yang disebut dengan NPWP dan nomor pengukuhan perusahaan kena pajak atau yang disebut dengan NPPKP. Yang kedua, penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan. Yang ketiga yaitu memotong dan sesuai atau pemungut pajak. Yang keempat yaitu membayar pajak. Kelima, menyampaikan surat pemberitahuan. B. Aspek material. Basis perhitungan pajak adalah objek pajak. Dalam rangka optimalisasi alokasi sumber dana, manajemen akan merencanakan pembayaran pajak yang tidak lebih dan tidak kurang. Untuk itu, objek pajak harus dilaporkan secara benar dan lengkap. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan tax planning. Di sini ada ke-1, menganalisis informasi yang ada atau yang disebut dengan analyzing the existing database. Yang kedua, kita bisa membuat satu atau lebih model kemungkinan jumlah pajak atau yang disebut dengan designing one or more possible tax plans. Yang ketiga ada mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak atau yang disebut dengan evaluating a tax plan. Yang keempat ada mencari kelemahan dan memperbaiki kembali rencana pajak atau yang disebut dengan debugging the tax plan. Yang terakhir ada mutakhir rencana pajak atau disebut dengan updating the tax plan. Di sini kita akan membahas strategi umum perencanaan pajak. Yang pertama ada tax saving. Tax saving merupakan upaya efisien beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarifnya yang lebih rendah. Misalnya, perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih dari 100 juta dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dan dalam bentuk uang. Yang kedua ada tax avoidance. Tax avoidance merupakan
Upaya efisien beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami kerugian perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura kepada natura, bukan merupakan objek pajak PPh pasal 21. Yang ketiga ada menghindari pelanggaran atau peraturan pajak. Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa yang ke-1, sanksi administrasi terdiri dari denda, bunga, atau kenaikan. Yang kedua ada sanksi pidana yang terdapat yaitu pidana dan kurungan. Yang keempat ada menunda pembayaran kewajiban pajak. Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktunya dikenakan, khususnya untuk penjualan kredit. Yang terakhir ada mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenakan. Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak dibayar di muka. Misalnya PPh pasal 22 atau pembelian solar dan atau impor dan fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai. Di sini ada barang delivery order yang dikeluarkan oleh Bulog untuk penyaluran tepung terigu PNBP, faktor notabon penyerahan yang dikeluarkan oleh Pertamina untuk menyerahkan BBM dan atau bukan BBM, dan tanda pembayaran atau kwitansi telepon. Dengan menerapkan manajemen pajak, wajib pajak juga mampu melakukan estimasi pajak yang ditanggung. Manajemen pajak dibutuhkan untuk mengontrol transaksi rutin perpajakan sehingga menghindari koreksi fiskal yang terlalu banyak saat pelaporan SPT. Dalam menerapkan manajemen pajak, perusahaan juga perlu memperhatikan kerangka waktunya meliputi yang ke-1, Roti Budget Process Time Frame, yaitu meliputi transaksi bersifat rutin, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua yaitu built-in under corporate planning, corporate tax management, yakni ketika perusahaan memiliki strategi bisnis, maka perlu dipikirkan pula strategi tax planning. Sebagai contoh, pembukaan gerai baru tentu perlu sterlisasi PPN fund untuk mempermudah perhitungan PPN yang dipungut. Yang ketiga yaitu incidental atau saat terjadi transaksi khusus pada waktu tertentu, misalnya saja ketika pengembalian usaha maupun ketika perusahaan IPO, tentu melakukan pajak juga berbeda. Tujuan manajemen pajak dapat tercapai dengan cara menerapkan secara efektif fungsi-fungsi manajemen pajak yang meliputi tax planning, tax implementation, dan tax control. Kemudian tujuan manajemen pajak dapat dicapai apabila perusahaan menguasai dan melaksanakan dua hal, yaitu ke-1, memahami ketentuan perpajakan, kedua, penyelenggaraan pembukuan yang memenuhi syarat. Di sini kita akan membahas syarat manajemen perpajakan yang baik. Dalam melakukan manajemen perpajakan, terdapat 3 syarat yang perlu Anda ketahui. Berikut ini syarat yang dimaksud. Yang ke-1, tidak bertentangan atau melanggar perusahaan dan ketentuan yang berlaku. Kedua, dalam konteks bisnis, syaratnya harus masuk akal karena manajemen perpajakan merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari corporate global strategy. Yang ketiga yaitu harus didukung dengan bukti-bukti yang memadai, baik dari segi pencatatan akuntansinya maupun dari segi hukum. Di sini kita akan membahas tentang teknik melakukan manajemen perpajakan.
Dalam melakukan manajemen perpajakan, berusaha paling tidak melakukan beberapa teknik yang secara umum dilakukan oleh perusahaan kebanyakan. Berikut ini teknik-teknik yang bisa dilakukan. Yang ke-1, membuat rekonsiliasi data akuntansi, misalnya beban pegawai versus nilai penghasilan SPT PPh pasal 21, pendapatan penjualan versus SPT masa PPN. Yang kedua yaitu mengontrol dokumentasi guna mendukung transaksi yang terjadi seperti surat perintah kerja atau yang disebut dengan kontrak kerja, dan selanjutnya akte notaris, dan yang terakhir yaitu perjanjian jual dan beli. Yang ketiga yaitu membuat sistem administrasi keuangan untuk memastikan penghitungan dan pembayaran pajak dengan tepat. Yang keempat yaitu membuat sistem arsip laporan dan korespondensi pajak yang teratur dan kontrol dengan baik. Yang kelima yaitu melakukan manajemen atas tax audit. Di sini kita telah membahas hal lainnya yang bisa perusahaan atau Anda lakukan adalah dengan menggunakan aplikasi yang mampu membantu menunjang lancarnya urusan perpajakan perusahaan seperti online pajak. Karena online pajak aplikasi berbasis web, maka Anda juga bisa melakukan hitung, setor, dan lapor dari mana saja dan kapan saja asal perangkat elektronik yang Anda gunakan terhubung dengan baik dengan jaringan internet. Kesimpulan yang kita pahami di atas yaitu manajemen perpajakan merupakan pelaksanaan pengaturan dan pegawaian dalam hal perpajakan. Yang kedua, biasanya pelaksanaannya bersifat rutin atau reguler berdasarkan transaksi yang memang terjadi berulang kali. Ketiga, tujuannya secara general adalah untuk meminimalisir resiko utang pajak yang bisa saja timbul dalam suatu transaksi yang terjadi secara rutin tersebut. Yang terakhir yaitu metode ini dilakukan bukan bertujuan untuk mengakhir dari tanggung jawab pajak, melainkan agar segala hal yang berkaitan dengan perpajakan dapat dikelola dengan efektif, efisien, ekonomis, dan tetap sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.